Shalom Bapak Ibu dan jemaat semua yang dikasih oleh Tuhan. Ketemu lagi di ibadah renungan tengah minggu saat ini. Mari saat ini saya undang untuk semuanya, mari siapkan tempat dan waktu dan keadaan yang terbaik untuk sama-sama menyembah Tuhan. Hari ini kita sama-sama mau berkati Indonesia, sama-sama kita mau berdoa bagi Indonesia, biar lewat setiap kehidupan kita nama Tuhan dipermuliakan atas Indonesia. Amin. Haleluya. Mari saat ini kami nyatakan Tuhan, kami mengucapkan berkat atas Indonesia Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita katakan syukur untuk setiap rencana-Mu yang mulia Tuhan. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Katakan ku ucapkan berkat, ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Sama-sama katakan bagi bangsa ini, bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami mau bersyukur buat setiap rencana-Mu yang indah atas bangsa kami Tuhan. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Mari angkat tanganmu, katakan ku ucapkan berkat, ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan. Katakan ku ucapkan berkat, ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan. Katakan ku ucapkan berkat, ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini, bagi bangsa ini, bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini Tuhan, bagi bangsa ini, bagi bangsa Indonesia, berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan
Katakan hanya namamu Tuhan, hanya namamu Tuhan. Namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kemuliaan-Mu nyata atas bangsa kami Tuhan. Biar kemuliaan-Mu dinyatakan melalui setiap hidup kami. Kami percaya Tuhan, kami rindu melihat bangsa kami dipulihkan. Kami rindu melihat bangsa kami mengenal siapa Yesus yang kami sembah melalui setiap kehidupan kami. Berbicara lebih lagi Tuhan, nyatakan apa yang mau Kau nyatakan, kerjakan apa yang mau Kau kerjakan dalam setiap kehidupan kami. Karena kami percaya di mana Tuhan tempatkan kami, disitulah kami harus mensejahterakan kota bahkan bangsa kami Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang siap menerima hati Tuhan, sama-sama katakan amin. Salam. Salam. Sampai ketemu kembali kita di Renungan Tengah Minggu. Biarlah kita tetap akan terus belajar setiap tengah minggu untuk merenungkan kehidupan kita sebagai orang Kristen. Yang saya ingin ajak terus untuk merenungkan tentang bagaimana pentingnya menjadi orang Kristen normal. Karena saya sering katakan bahwa untuk menjadi Kristen normal itulah jalan proses untuk menuju kesemakinan serupa dengan Kristus. Nah saudara, inilah yang ke-8 saya ingin sampaikan dari 10 yang akan saya sampaikan. 7 ciri kegiatan kehidupan sehari-hari orang Kristen normal. Yang sudah saya sampaikan itu menunjukkan bahwa dia menunjukkan sebuah keserupaan seperti Yesus. Karena Yesus satu pribadi walaupun dia Tuhan, dia tetap juga selalu ikut dalam ibadah-ibadah. Pasti dia bersama-sama menyanyi pujian penyembahan kepada Bapanya. Dia seorang yang pernah belajar dari umur 12 tahun sampai umur 30 tahun. Dia 18 tahun dia berada di sekolah Taurat. Dia mempelajari walaupun dia adalah firman yang menjadi manusia. Walaupun dia adalah firman Allah, dia pun tunduk kepada aturan dari hukum Taurat. Bahwa setiap anak-anak mulai umur 12 tahun harus diajar Taurat. Jadi Yesus adalah seseorang yang juga membaca Taurat. Dia juga suka memberikan tempat dan waktu pada waktu pagi, bahkan mungkin siang dan malam. Kita sering membaca ayat-ayat bahwa Yesus seringkali ke gunung pada waktu malam. Pada waktu pagi dia bangun, keluar dari rumah, mencari tempat yang sunyi. Waktu masih gelap dan dia berdoa di sana kepada Bapanya. Yesus juga selalu menyikapi segala sesuatu dengan ucapan syukur. Baik dalam keadaan baik maupun dalam keadaan buruk, dia selalu mengucap syukur. Sebab bagi Yesus, dan kita harus percaya bahwa hal-hal yang baik maupun hal yang buruk adalah dua alat proses untuk membuat kita di proses itu semakin seperti Yesus. Yesus juga suka mengampuni, memaklumi orang-orang lain. Walaupun dia juga mengecam orang-orang yang menganggap dirinya lebih benar. Tapi pada orang-orang yang mungkin kurang mengerti tentang keagamaan, yang masih bodoh, Tuhan memaklumi, Tuhan mengampuni kejatuhan-kejatuhan orang-orang berdosa. Bagaimana dia bersahabat dengan para pemungut cukai. Sehingga dia dikritik. Masa ada guru agama
Pada zaman itu memang seorang guru agama dianggap orang yang paling suci, yang tidak boleh sembarangan bergaul. Tetapi Yesus bergaul dengan orang-orang berdosa, bahkan makan bersama setiap hari dengan orang-orang berdosa. Karena dia datang bukan untuk orang yang sehat, tapi untuk orang yang sakit. Yesus datang mencari orang berdosa supaya ia menyelamatkan mereka. Itulah sikap Yesus yang harus kita miliki. Kita harus bergaul dengan banyak orang, terlebih pada orang-orang yang lemah dalam iman, lemah dalam keagamaan, yang mungkin mereka tidak ngerti apa-apa. Yesus juga seringkali menyaksikan tentang kekuasaan Bapanya, tentang keberadaan Bapanya. Bagaimana dia memperkenalkan Bapanya lewat kehidupannya, lewat kehidupan sehari-harinya. Demikian kita juga sebagai orang-orang Kristus harus memperkenalkan Bapa, Putra, Roh Kudus lewat kehidupan kita sehari-hari, lewat kesaksian kita, lewat pengalaman-pengalaman iman rohani kita. Yang ketujuh, dia juga suka bersekutu, selalu kumpul. Yesus selalu datang ke bait Allah. Dia datang ke sinagog, tempat ibadah orang Yahudi. Walaupun mungkin ada sedikit perbedaan antara konsep hukum Taurat dengan hukum Kristus. Tapi Yesus hadir di sana. Dia membagikan, dia mengajarkan tentang hukum kasih karunia yang berbeda, yang akan dinyatakan setelah kematian kebangkitannya. Sehingga kita orang-orang percaya pun harus bergaul karib dengan semua agama pun, untuk menyatakan tentang hukum Kristus. Itu hukum kasih, hukum tentang kasih karunia, yang keselamatan bukan karena perbuatan baik, tetapi karena iman kepada Yesus yang telah mati bangkit bagi setiap orang yang percaya. Nah saudara, hari ini yang ke-8 ciri daripada kegiatan kehidupan sehari-hari orang Kristen secara normal punya hubungan juga dengan pemerintahan yang ada di atas kita. Karena Yesus pernah berkata dalam Lukas pasal 20 ayat 25, di mana Yesus ditanya oleh orang-orang yang ada dalam bait suci. Karena orang yang masuk bait suci harus membayar pajak ke pemerintahan Roma. Sehingga Yesus berkata demikian. Ayat 24 dikatakan, tunjuklah kepadaku suatu uang dinar, gambar dan tulisan siapakah ada pada itu. Jawab mereka, gambar dan tulisan Kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, kalau begitu berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Jadi ada kewajiban kepada pemimpin pemerintahan kita. Pemerintahan kita adalah presiden sebagai pemimpin tertinggi daripada pemerintahan kita, yang menyatakan semua peraturan-peraturan atas bangsa ini. Apa yang kita wajib kepada Allah, kita juga wajib kepada pemerintahan kita, kepada pemimpin-pemimpin. Tidak hanya presiden, tentunya semua jabatan yang ada di bawahnya, baik itu menteri, baik itu gubernur, wali kota, sampai kepada kecamatan, kelurahan, sampai kepada RW RT. Mereka adalah pemerintahan. Sebab apa kata Alkitab tentang pemerintahan yang ada di atas kita, yang ada di mana kita hidup di bangsa ini? Dalam Roma pasal 13 dikatakan di sana, satu kepatuhan kepada pemerintah. Rasul Paulus mengajarkan orang-orang Kristen di Roma yang berbeda agama. Roma pada waktu dipimpin oleh para kaisar yang tidak menyembah Yahweh atau Tuhannya Israel. Sedangkan banyak orang Kristen dan jemaat-jemaat telah ada di dalam warga negara Roma, sehingga mereka diajar supaya mereka patuh tidak hanya kepada Bapa di surga atau kepada Allah yang disembah oleh bangsa Israel, tapi juga patuh kepada pemerintahan Roma. Nah, bagi kita yang di Indonesia juga seperti itu. Apa yang saudara wajib berikan kepada Allah, ketaatan saudara kepada Allah, berikan juga ketaatan kepada peraturan pemerintah yang ditetapkan oleh pemerintah. Karena firman-Nya berkata dalam Roma 13 ini dikatakan, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintahan yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintahan-pemerintahan yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya
akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian dari pemerintah itu sendiri. Karena pemerintah adalah hamba Allah. Perhatikan di sana. Pemerintah adalah hamba Allah. Ini Roma 13:4. Sebagai hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah kepada dia. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Satu simbol menyandang hukum. Hukum simbolnya adalah seorang wanita yang memegang timbangan atau neraca, dengan tangan kanannya memegang pedang. Itulah simbol hukum. Sebab pemerintah adalah hamba Allah untuk membalas murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri. Bukan saja karena kemurkaan Allah, tapi juga karena suara hati kita. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, Yesus mengajarkan murid-muridnya, bahkan mengajar orang-orang Israel pada waktu itu, bahwa mereka harus taat juga kepada pemerintah. Walaupun pernah Petrus dan Yohanes berkata bahwa mereka harus lebih taat kepada Allah daripada pemerintah. Tapi ini bicara tentang hal-hal yang pemerintah tetapkan dalam hukum dan peraturannya untuk kebaikan kita. Setiap aturan pemerintah untuk kebaikan kita, kita harus mentaatinya. Karena itu sebuah kewajiban yang harus kita lakukan terhadap pemerintah. Karena perintah pada Yesus, ini perintah untuk kita dari Yesus, bahwa kita pun wajib memberikan ketaatan sebagai kewajiban kita kepada pemerintah. Seperti kewajiban kita kepada Allah. Ada banyak peraturan-peraturan di pemerintah untuk kita. Ada rambu-rambu dalam setiap jalan. Ada aturan dalam kependudukan, dalam pernikahan, dalam sekolah. Ada banyak dan saya tidak dapat sebutkan satu persatu peraturan itu. Tapi intinya adalah, kalau suara hatimu berkata bahwa itulah aturan pemerintah yang mendatangkan kebaikan, taatilah, tunduklah. Sebab pemerintah ditetapkan oleh Allah. Dikatakan tadi dalam Roma tadi, barang siapa melawan pemerintah, dia melawan Allah. Sebab pemerintah ditetapkan oleh Allah untuk kita tunduk kepadanya, supaya kita belajar ketaatan, ketundukan, supaya mereka atau kita ini bisa menjadi orang-orang Kristen yang menjadi teladan. Karena ciri orang Kristen normal dalam hidup kita, salah satunya untuk supaya kita menjalankan kewajiban kita di hadapan Allah. Dan kita menjadi berkat bagi orang lain, menjadi teladan, menjadi contoh buat ketaatan kita. Dan itulah kita menjadi berkat secara rohani. Orang-orang melihat kita harus lebih daripada mereka. Kita harus lebih taat. Kita harus lebih takluk dan lebih tunduk daripada orang-orang yang tidak percaya. Supaya mereka tahu bahwa kita adalah orang-orang yang selalu menjalankan hukum Tuhan lebih daripada orang-orang lain. Itulah firman Tuhan. Saya ingin menekankan buat kita orang Kristen. Taatilah, takluklah, tunduklah dalam kepada segala peraturan pemerintah kita. Supaya kita jadi berkat buat pemerintah. Dan pemerintah akan menghormati kita. Dan kita memberkatinya. Dan kita jadi berkat. Dan Tuhan dipermuliakan lewat perbuatan ciri orang Kristen sehari-harinya yang taat kepada peraturan pemerintah. Inilah renungan tengah minggu saat ini. Lakukan dan laksanakanlah. Tuhan menyertai dan memberkati saudara. Dan saya mau berdoa buat saudara, supaya saudara menjadi orang-orang yang mampu takluk, taat dan tunduk pada pemerintah. Bapa di surga, hamba telah menyampaikan firman Tuhan dan pengajaran, bahkan ketetapan daripada Tuhan kami Yesus Kristus, bahwa apa yang wajib diberikan kepada Allah, kami pun harus wajib memberikan apa yang menjadi kewajiban kami kepada pemerintah. Ajar kami anak-anak Tuhan di Indonesia khususnya Bapa, supaya kami menjadi teladan, menjadi contoh orang-orang yang taat dan disiplin, orang-orang yang takut akan Tuhan, tapi mewujudkan dalam ketertundukan untuk
taat terhadap peraturan-aturan yang ada di Indonesia ini Bapa. Supaya Indonesia diberkati lewat ketaatan kami dan memberkati Indonesia ini. Dan Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu. Berikan kami kekuatan, tuntunan, bimbingan lewat Roh Kudus yang mendampingi kami. Buat kami jadi orang-orang yang perkasa, yang takut Tuhan, juga tunduk pada pemerintah. Dalam nama Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Terima kasih Bapak, buat hari ini kami percaya ada sesuatu yang Tuhan nyatakan lebih lagi atas setiap kehidupan kami. Kami mau jadi orang-orang yang taat, sekalipun kami pernah gak taat Tuhan sama pemerintah. Ampuni kami dan mulai hari ini ajari kami supaya kami mau belajar taat Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sama-sama yang mau taat, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Terima kasih atas setiap pelayanan Bapak Ibu dan teman-teman semua yang sudah mengikuti Renungan Tengah Minggu. Sampai bertemu di Renungan Tengah Minggu selanjutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.